Halo Unpaders, selamat datang kembali di podcast Entre Talks, ruang untuk kita ngobrol santai tapi tetap penuh insight seputar dunia karir, bisnis, dan pengembangan diri bersama dosen, alumni, dan expert dari Universitas Pajajaran. Di episode kita yang ke-22 ini, kita akan bahas topik yang relate banget sama mahasiswa, khususnya seperti saya sendiri nih. Topiknya adalah katanya jadi entrepreneur itu enak, bener gak sih? Oke, soalnya nih kalau kita lihat di sosial media, banyak banget yang share kehidupan soal entrepreneur itu terlihatnya bebas, fleksibel, dan juga sukses. Tapi tentu saja di balik itu semua, sebenarnya apa sih realita yang sebetulnya dijalani? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan perspektifnya tentang dunia entrepreneur, yaitu Bapak Dr. Mahani, SPMSI. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk hadir. Iya, sama-sama. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Di tengah kesibukan Bapak, terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan hadir di Talks kita pada hari ini. Baik Bapak, mungkin sebelumnya Bapak boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Unpaders? Iya, baik, terima kasih Unpaders semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Mahani. Saya dosen di Departemen Teknologi Industri Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Kebetulan selain sebagai dosen di Unpad, saya juga merangkap sebagai praktisi bisnis, dan bisnis yang saya geluti memang kebetulan relate ya, berhubungan dengan bidang kepakaran yang saya geluti di Unpad, yaitu tentang propolis. Itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas perkenalannya. Selanjutnya juga, selain yang sudah Bapak sebutkan, izinkan saya untuk kembali membacakan mungkin sedikit ringkasan dari CV Bapak Mahani itu sendiri. Bapak Dr. Mahani SPMSI merupakan akademisi, peneliti, dan entrepreneurship di bidang gizi, pangan fungsional, serta produk kesehatan berbasis perlebahan. Selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Teknologi Industri Pangan Universitas Pajajaran, beliau merupakan founder dari Nutri Mahani, serta pemilik CV Nutrima Sehat Alami, CV MBN Tekno Sejahtera, dan CV Giziling Solusi Kita, yang bergerak dalam pengembangan produk kesehatan. Betul Bapak? Iya, betul. Baik, dengan pengalaman yang sudah sangat panjang tersebut, beliau aktif menjembatani dunia akademik dengan dunia industri dan kewirausahaan. Baik, dengan CV yang sudah saya bacakan tadi, tentu saja kita akan mendapatkan banyak sekali insight yang menarik ya Unpaders hari ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Baik Bapak, izinkan saya untuk bertanya. Yang pertama ya Bapak, untuk sekarang fenomena yang sering terjadi di mahasiswa itu adalah mahasiswa sering FOMO atau fear of missing out dengan dunia bisnis atau dunia entrepreneurship sendiri. Menurut Bapak dari kasus seperti ini, apakah meningkatkan peluang atau justru hanya kecenderungan FOMO itu sendiri saja? Seperti itu. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang betul sekali sekarang banyak sekali mahasiswa ataupun misalnya fresh graduate yang baru lulus dari pendidikan tinggi itu mencoba masuk ke dunia bisnis. Saya kira ini ada fenomena ini menjadi ada dua hal. Satu memang itu fenomena FOMO ya, ikut-ikutan, tapi juga yang kedua memang bahwa ini merefleksikan ya, bahwa memang ada peluang bisnis, dan kita tahu bahwa di dalam pendidikan tinggi sekarang memang di semua program studi kan ada mata kuliah kewirausahaan, sehingga mahasiswa memang kemudian mendapatkan pemahaman tentang peluang-peluang bisnis yang ada di sekelilingnya. Jadi saya kira itu memang mencerminkan dua hal. Satu memang ikut-ikutan, yang kedua memang betul-betul di situ memang ada peluang bisnis, karena peran dari mata kuliah kewirausahaan itu membuat kita bisa melihat ada peluang bisnis atau tidak di sekeliling kita. Saya kira itu sih.
Gitu. Siap Bapak, berarti dari fenomena tadi, Iya, selain FOMO itu bisa kita jadikan peluang yang bagus ya Bapak, iya betul. khususnya untuk mahasiswa seperti kita sekarang. Iya, Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita lanjut. Selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa yang iya, berada di fase awal membangun bisnis. iya, Untuk menurut Bapak sendiri, sebetulnya apa saja peluang dan juga tantangan yang dihadapi gitu? iya. Seperti itu. Saya kira siapapun yang memulai bisnis itu ada satu eh, pola yang sama. Memulai bisnis itu adalah tahapan yang paling sulit, siapapun itu, ya, termasuk bagi mahasiswa. Meskipun yang bersangkutan sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah tentang pemasaran, bagaimana teknologi produksi, bagaimana manajemen SDM, kemudian manajemen keuangan dan lain sebagainya, tetap ketika memulai sebuah bisnis, mengawali sebuah bisnis itu pasti akan mengalami banyak hambatan, ya, ada begitu banyak tantangan. Intinya memulai bisnis itu adalah fase yang paling sulit, ya. Bahkan yang seringkali di fase memulai itulah, ya, orang itu harus habis-habisan. Jadi harus berinvestasi, keluar uang banyak, padahal di sisi yang lain pendapatan itu belum tentu ada, ya. Bukan sekedar pendapatannya rendah, kadang-kadang pendapatannya tidak ada, keluar uang terus. Nah, itu memang satu fase yang harus dilewati, saya kira. Semua bisnis pasti seperti itu, mengawalinya pasti sulit. Nah, sehingga memang salah satu yang harus diperlukan kalau kita memang memasuki dunia bisnis, kita itu yang paling utama justru menyiapkan mental kita. Sehebat apapun kita, secerdas apapun, sebanyak apapun bekal kita, termasuk modal finansial kita sebesar apapun, kalau mental kita tidak siap, ya, biasanya akan berakhir dengan kegagalan. Tapi kalau kita mentalnya sudah siap, ya, untuk menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, maka biasanya kita itu cepat atau lambat akan bisa menguasai diri, akan bisa menguasai situasi, dan akan bisa mengendalikan bisnis kita. Sehingga kita keluar dari fase awal, ya, kemudian masuk fase berikutnya kan fase pertumbuhan. Nah, ketika sudah masuk fase pertumbuhan, maka disitulah kita sudah mulai, ya, mendapatkan ada pendapatan yang sudah sesuai harapan, margin dan keuntungan sudah kita peroleh dan sebagainya. Di situ mulai ada kegembiraan, kesenangan dalam berbisnis. Nah, jadi yang paling sulit itu di awalnya tadi, memulainya itu. Nah, memang yang menjadi persoalan adalah tidak semua, ya, orang yang memutuskan masuk ke dunia bisnis semuanya mampu melewati tahap awal tadi. Itu. Ya. Siap, terima kasih banyak Bapak atas Iya. jawabannya. Betul sekali ya, karena tahap memulai itu bisa dibilang sangat berat karena biasanya kita hanya melihat yang baik-baiknya saja di atas Iya. permukaannya gitu ya, melihat Iya. konten orang lain terlihat Iya. seperti menyenangkan atau terlihatnya seperti bergelimang harta gitu. Iya. Tetapi kenyataan di baliknya itu justru banyak sekali proses yang harus dihadapi ya Betul Bapak. sekali. Oke, mungkin untuk nyambung Pak ke pertanyaan Iya. yang tadi, karena untuk memulai itu butuh sekali banyak yang harus disiapkan, Iya. kesiapan mental, kesiapan finansial. Iya. Menurut Bapak sendiri, ini Iya. berhubungan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang Iya. ketiga, apakah untuk mahasiswa sendiri Iya. lebih baik mempersiapkan terlebih dahulu di dunia perkuliahan, Iya. fokus atau bisa langsung disambil terjun ke dunia bisnis atau kewirausahaan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kita atau Unpaders, ya, yang menikmati dunia pendidikan tinggi sebetulnya luar biasa, harus bersyukur. Kenapa? Di dunia pendidikan tinggi itu, termasuk di Unpad, itu kan di semester-semester akhir biasanya ada mata kuliah kewirausahaan. Dan di semester-semester awal kan sudah kita bekali itu dengan mata kuliah dasar sampai kemudian mata kuliah terapan dan kemudian dibarengi dengan mata kuliah kewirausahaan. Sebetulnya itu adalah ya, masa yang paling tepat untuk memulai belajar bisnis. Saya katakan belajar, ya. Mulai belajar bisnis. Kenapa? Posisi sebagai mahasiswa memulai belajar bisnis itu paling ideal. Yang namanya belajar itu ada istilah cost learning, ada biaya untuk pembelajaran. Nah, ketika kita sebagai mahasiswa kemudian bisnisnya gagal, kita kan sudah berinvestasi. Tapi kalau sebagai mahasiswa sih sangat ringan. Kenapa? Karena seringkali modal bisnisnya itu kita hanya modal bikin proposal.
ya kan? Ada sponsor dari pemerintah, dari swasta, termasuk dari Unpad itu sendiri. Seandainya gagal, itu tidak akan berpengaruh pada kehidupan pribadi maupun keluarganya. Karena mahasiswa umumnya kan masih single dong ya. Jadi nggak masalah menurut saya. Bisnisnya gagal nggak masalah. Tapi di situ ada pelajaran penting. Kita akan tahu apa yang membuat kita gagal, ya kan? Ternyata misalnya kalau kita bikin tim ya, ternyata nggak bisa tuh bikin tim hanya mengandalkan persahabatan, pertemanan saja. Kita harus chemistry-nya sama, satu visi yang sama, ya kan? Jadi kemudian yang kedua, kita juga kalau bikin tim nggak boleh sembarangan tuh. Jangan sampai ada orang yang karakternya saling bertolak belakang menjadi sebuah bergabung menjadi sebuah tim, sulit ngambil keputusan. Karena sulit ngambil keputusan, belum ada keputusan pasti tidak ada tindakan. Padahal yang namanya bisnis itu dituntut kita harus cepat ambil keputusan dan cepat bertindak. Nah, jadi dari situ ya, ketika kita mengalami kegagalan pada saat kita mahasiswa gitu ya, itu sebetulnya satu kondisi yang harus disyukuri. Kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Coba bayangkan kalau kita memulai bisnis setelah kita lulus, setelah kita berkeluarga. Misalnya nih, laki-laki sudah beristri, kemudian memulai bisnis. Bisnisnya entah itu uangnya, modalnya dari dana keluarga kah, atau dari pinjaman dari perbankan kah, kemudian gagal. Wah, luar biasa itu, ya kan? Bukan hanya sekedar gagal bisnisnya, tapi juga bisa gagal rumah tangganya, bisa gagal masa depannya, betul nggak? Tapi kalau sebagai mahasiswa gagal, itu nggak apa-apa, justru harus disyukuri menurut saya, karena memang harus belajar. Dari kegagalan itu kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Kesalahan kita di masa lalu yang membuat kegagalan bisnis kita itu apa? Kan pasti kita pelajari. Nah, itu menjadi modal penting. Kita bisa ngajukan lagi tuh proposal berikutnya, ya kan? Pasti kan kalau kita selama masa kuliah kan ada selalu banyak peluang tuh. Wah, ada lomba kewirausahaan, lomba bikin proposal ini, itu, dan sebagainya. Itu satu peluang emas, satu kesempatan yang harus dimanfaatkan. Dan jangan takut gagal. Karena kalaupun gagal, ya efeknya, ya dampaknya itu sangat minim. Tidak sampai mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Tidak sampai misalnya membuat gagal studi, tidak gitu. Apalagi misalnya sampai membuat masa depan suram, tidak. Jadi itu satu kesempatan yang sangat-sangat baik, ya kesempatan emas yang harus diambil. Jangan sampai gitu ya, kita memulai bisnis setelah kita berkeluarga. Maksudnya jangan sampai itu bukan berarti tidak boleh ya. Kalau kita memulai bisnis saat kita sudah berkeluarga, ketika gagal itu memang berat sekali cobaannya. Ya, seringkali bukan hanya sekedar bisnisnya gagal, tapi juga rumah tangganya gagal dan masa depan kita jadi hancur. Nah, jadi bagi Unpaders ya, kalau mau memulai bisnis ya, manfaatkan kesempatan Anda mumpung masih menjadi mahasiswa, ambil kesempatan untuk belajar memulai bisnis. Gitu. Betul sekali, dan jangan takut gagal ya Pak. Iya, jangan takut gagal. Karena gagal juga adalah sebuah proses dari pembelajaran itu sendiri. Iya. Oke, untuk ngomong-ngomong soal gagal nih Pak, ini juga berkaitan dengan Iya. pertanyaan kita yang selanjutnya. Ketika menghadapi bisnis, Iya. khususnya di awal-awal, itu kan kita pasti mengalami yang namanya kerugian. Betul. Sebetulnya bentuk kerugian seperti apa yang biasanya dihadapi oleh pebisnis pemula Pak? Ya, jadi kerugian yang paling umum dalam bisnis ya adalah kerugian finansial. Ya, kita sudah keluar biaya untuk pemasaran lah, biaya operasional, biaya macam-macam termasuk biaya produksi barang atau maupun jasa, itu kan semua pasti ada biayanya. Nah, itu seringkali ketika kita mengawali, ya kan, ternyata pendapatan yang sudah kita bayangkan, sudah kita rancang skemanya sedemikian rupa, nggak jalan. Ya, ternyata jasa yang kita tawarkan nggak ada yang beli. Ternyata produk yang kita tawarkan, ya barang yang kita tawarkan nggak ada yang beli. Padahal kita udah keluar banyak biaya itu. Nah, itu kerugian finansial yang pasti ya dialami oleh para pemula. Itu sudah pasti. Jadi dalam siklus sebuah bisnis,
di masa mengawali ya merintis usaha itu kerugian finansial hampir selalu dialami oleh siapapun yang memulai usaha. Jadi jangan khawatir dengan kerugian itu, saya pikir ya, karena itu akan terbayar kalau kita berhasil melewati fase awal tadi, fase rintisan itu ya. Kalau saya pernah memulai bisnis itu ya, memang betul-betul luar biasa susahnya, sengsaranya, beratnya. Tapi yang saya waktu itu ada banyak teman yang sudah berhasil menitipkan pesan ke saya, karena waktu itu kan saya ketika menghadapi situasi sulit dalam mengawali bisnis, saya kan banyak ngobrol ke sana kemari. Dari teman-teman yang peduli pada saya, itu ternyata ada satu nasihat simple yang masih saya ingat sampai sekarang. Pesannya itu, nasihatnya, pokoknya apapun yang terjadi di 3 tahun pertama, yang penting jangan diam, jangan tutup. Apapun yang terjadi di 3 tahun pertama, kalau berhasil melewati 3 tahun pertama, maka di tahun keempat pasti akan jalan itu bisnis. Jadi saya menghadapi situasi itu nggak sampai 3 tahun ya, situasi itu cuma 1,5 tahun. Memang seperti di neraka itu 1,5 tahun itu luar biasa. Karena waktu itu saya memulai bisnis sudah berkeluarga, sudah punya anak satu ya, luar biasa sulit. Ya saya tidak perlu sampaikan ceritanya bagaimana kondisi rumah tangga saya waktu itu, pokoknya seperti di neraka. Tetapi memang setelah lewat dari 1,5 tahun, kemudian pendapatan itu mengalir sesuai dengan harapan, biaya operasional tertutupi. Setelah lewat dari 3 tahun, ternyata bukan hanya biaya operasional tertutupi, keuntungan terus makin mengalir tuh. Sampai akhirnya saya di titik ini luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka aset saya besar, keuntungan besar dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti betul tidak ada yang instan ya Pak ya? Iya, tidak ada yang Karena instan. sejatinya mie instan pun harus kita masak dulu ya Pak, biar dia Betul. bisa jadi mie yang bisa kita nikmati gitu. Iya. Jadi untuk unpader semuanya, ketika sedang mengalami kerugian mungkin ada di fase-fase kalau sekarang disebutnya demotivation Pak, Iya, atau betul. burnout. Nah ini juga berhubungan dengan pertanyaan Iya. selanjutnya. Jika Iya. mengalami kerugian seperti itu, apakah itu bisa mempengaruhi ke motivasi kita atau Iya. justru kita harus lebih semangat gitu setelah mengalami kerugian? Iya, saya dalam hal ini ketika seseorang mengalami kerugian finansial maupun kerugian yang lain, memang yang namanya mengalami demotivasi, hilang motivasi dan sejenisnya, itu sudah pasti, itu alamiah, itu manusiawi. Ya, jadi kalau misalnya Unpaders memulai bisnis kemudian gagal, kemudian hilang semangat, jangan merasa gagal. Ya, itu lumrah, itu wajar, itu manusiawi. Siapapun begitu. Nah, ketika kita mengalami demotivasi, bagaimana caranya memulihkan motivasi kita? Itu kan? Nah, saya berbagi trik nih. Jadi pengalaman saya ketika saya mengalami situasi yang sangat sulit, sudah ya di ambang putus asa lah gitu. Bahkan mohon maaf, saya juga udah merasa waktu itu merasa hidup ini tidak berarti. Ada rasanya kelintas di pikiran pengen bunuh diri waktu itu, ya sudah sangat parah. Tapi ya tadi saya mencoba, saya waktu itu sih tidak kepikiran mencari solusi. Saya hanya yang saya lakukan, saya harus refreshing, itu aja. Saya udah mumet, kepala mau pecah. Sehingga yang saya lakukan itu saya keluar dari rumah. Saya nggak mau kalau diem di rumah, wah udah kayak kapal pecah deh, kayak neraka deh. Saya keluar. Termasuk saya ketika malam hari nggak bisa tidur, saya keluar. Nah keluar itu ngobrol dengan orang, ya. Tapi ngobrol itu bukan sembarang ngobrol, tapi yang diobrolin itu adalah bagaimana kita, misalnya malam-malam saya jam 12 keluar rumah, ya, nongkrong di warung kopi. Yang saya obrolin itu adalah tentang bagaimana warung kopi ini bisa bertahan. Jadi saya ngobrol dengan tukang warung kopinya itu, ini berdirinya kapan, mulainya kapan. Oh ternyata dari situ saya dapat cerita, sudah puluhan tahun. Disitulah saya nanya, ini rahasianya bagaimana Bu? Kok bisa sampai 20 tahun lebih masih bisa bertahan? Dapat cerita begini, begitu dan sebagainya. Ternyata yang bersangkutan si ibunya itu cerita, kalau bisnis jangan diem saja. Bisnis itu harus banyak ngobrol dengan yang cari pengalaman.
Akhirnya apa? Saya memang di awal-awal tuh ketika saya mengalami kesulitan, saya banyak ngobrol kemana-mana. Dengan ngobrol kemana-mana itu, satu, motivasi saya bisa kembali pulih. Yang kedua, saya mendapatkan inspirasi untuk bisa keluar dari persoalan yang saya hadapi. Ada banyak hal-hal, ya termasuk hal-hal kecil yang saya pikir itu sangat bagus, yang membuat saya bisa keluar dari masalah. Saya satu contoh sederhana begini. Dulu saya pernah mengawali bisnis itu produksi kopi ginseng. Ya rencananya kan luar biasa, ya kan? Apalagi saya sebagai dosen, wah udah merasa hebat lah ya. Pakai BMC segala macam, wah apa namanya udah dirancang sangat komplit. Ternyata nggak jalan. Karena waktu itu saya kopi ginseng itu saya gunakan sales. Tenaga sales saya itu spreading ke toko-toko kelontong. Ya, namanya toko kelontong itu kan orang bukan apa agen lah ya, toko kelontong agen. Jadi kalau ke agen kan grosir, jadi saya sebarkan ke grosir itu. Kalau ke grosir kan ambil itu bukan hanya satu saset dua saset, tapi sekian dus gitu. Jadi di pikiran saya, wah kalau saya punya 10 grosir yang saya masukin, satu grosir sebulan misalnya, wah fantastis lah hitungannya, sangat indah. Nggak jalan, jangankan satu dus, dua dus, 100 dus, satu saset pun nggak keluar. Selling in-nya sih oke, tapi selling out-nya nol. Nah, yang membuat uang kita masuk kan pendapatan kan dari selling out, bukan selling in. Selling in itu barang kita masuk diterima di toko, selling out itu dari toko barang kita terjual keluar. Nah, selling out-nya nol. Dari ngobrol-ngobrol tadi, pas saya tuh stres di toko, di warung kopi, dari situ saya dapat pelajaran penting bahwa Pak ini kalau kopi ginseng, saya nggak bilang bahwa kopi ginseng itu punya saya. Kebetulan saya juga sengaja pesennya kopi ginseng. Di situ saya punya dapat pelajaran menarik dari si ibu warung itu. Jadi kopi ginseng ini lakunya kalau di musim hujan, cuaca dingin, orang pengen cari kehangatan. Kopi ginseng baru laku. Yang kedua, kopi ginseng ini Pak nggak ada yang beli sasetan. Kopi ginseng itu belinya seduhan. Saya iseng nanya, Bu, kenapa kalau sasetan nggak laku? Sebab harganya dirasa berat Pak, mahal. Secara psikologis mahal tuh. Tapi kalau sudah diseduh, harganya itu dijual 5.000, 3.000, 10.000, orang tetap mau beli Pak katanya. Jadi kalau sudah diseduh, harga itu menjadi tidak kerasa mahal tuh. Tapi kalau sasetan beda 100 perak dengan kopi lain itu betul-betul kerasa berat. Tapi kalau sudah diseduh, beda ribuan pun nggak masalah. Dari situ saya dapat inspirasi. Besok paginya langsung sales saya kumpulkan, kemudian spreading ke toko, ke warung-warung kopi. Bukan lagi toko kelontong, bukan lagi ke grosir masukinnya. Dari situ baru kemudian pendapatan tumbuh. Jadi balik lagi ke masalah yang tadi, kalau kita memulai bisnis itu demotivasi akibat kegagalan itu wajar, itu lumrah. Jangan merasa Anda gagal sendiri di dunia. Jangan. Itu siapapun seperti itu. Itu lumrah, itu manusiawi. Yang penting kita jangan pernah diam, ya kan? Keluar kita. Karena kalau kita diam, makin stres itu. Apalagi lihat istri kita, wah udah diomelin, ya kan? Kalau kita keluar, kita dapat cerita dari sana sini, pengalaman inspiratif dari sana sini, jadi menjadi ide, ya. Menjadi ide buat kita, inspirasi buat kita untuk melangkah selanjutnya. Dan itu terbukti. Jadi cara sederhana untuk mengatasi masalah tadi, demotivasi, itu sebetulnya satu, sederhana. Trik dari saya, jangan pendam sendiri dalam pikiran kita, jangan diam, kita keluar, kita pergi ngobrol. Tapi mohon ngobrolnya jangan sekedar ngobrol ngalur ngidul. Ya, disisipin ngobrol ngalor ngidul, ngobrol santai itu perlu buat referensi kita, tapi disisipi misi kita untuk menggali rahasia bisnis. Orang kenapa sih warung bisa puluhan tahun bertahan, ya, dari warung sederhana itu anaknya ada yang kuliah dan sebagainya, itu luar biasa gitu ya. Jadi cara mengatasi demotivasi
itu ngobrol dengan orang lain, cari inspirasi, cari pengalaman, maka kita akan mendapatkan ya ide-ide baru yang segar yang bisa menjadi solusi atas kemacetan bisnis kita. Gitu. Sangat bermanfaat sekali apa tipsnya, bisa di take notes juga sama Unpader semuanya. Karena kalau kita lagi dimotivasi, kalau kita mengurung diri sendiri malah justru makin mumet gitu ya Pak. Betul, makin mumet. Jadi kita harus cari istilahnya mungkin coping mechanismnya biar kita itu nggak stuck aja di masalah kita yang sekarang. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ini juga mungkin ke step kedua yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kalau step 1 itu memulai atau merintis, step keduanya itu adalah kita mengembangkan dari usahanya itu sendiri, begitu ya Pak. Nah, mungkin biasanya mahasiswa itu mengembangkan bisnis sesuai dengan passion sendiri. Misalkan suka baju, maka jualannya baju, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk dalam jangka panjang sendiri, sebetulnya apakah dari passion itu saja cukup? Atau kita memang perlu mempunyai kemampuan lain seperti manajemen keuangan atau manajemen perusahaan itu sendiri, seperti itu? Saya perlu garis bawahi, menggeluti bisnis sesuai minat atau passion itu sangat penting. Modal yang sangat penting, modal yang sangat besar. Jadi, kalau kita punya passion tertentu, maka itu kesempatan kita untuk memasuki dunia bisnis di situ. Nah, meskipun misalnya background kita bisa jadi lain nih, nggak apa-apa. Kalau passion kita di situ, ikuti aja. Cenderung kalau orang tuh punya minat di bidang A, passionnya di bidang A, dia akan ngulik, ya, akan telaten. Kesulitan sebesar apapun, itu dia tidak akan menyerah. Terasa ringan, terasa mengasihkan itu untuk bisa mengalahkan tantangan yang dia hadapi sebesar apapun. Kalau passionnya di situ, ya. Jadi masalah kemampuan itu bisa diasah, bisa digali. Kalau passionnya di situ, yang justru seringkali gagal adalah kita berbisnis bukan di passion kita, meskipun kemampuan kita di situ. Misalnya bidang studi kita bidang studi A, bisnis di bidang A, tapi passion kita bukan A, passion kita misalnya X gitu, justru sering gagal. Kenapa? Karena bisa jadi kita itu di bidang studi A karena dipaksa orang tua, karena dulu salah milih lah, asal milih aja itu ternyata masuk, ya kan? Ada yang begitu. Jadi pilihlah bidang usaha sesuai passion. Lebih ideal lagi kalau bidang bisnis kita tuh satu sesuai passion, yang kedua sesuai dengan kemampuan kita, background pendidikan kita. Wah, itu luar biasa. Kita akan menjadi star di situ, bintang di situ. Saya misalnya background pendidikan saya ilmu gizi dan ilmu pangan. Maka bisnis saya di bidang nutraceutical, produksi nutraceutical. Istilah yang saya gunakan nutraceutical karena kalau produk pangan juga enggak juga gitu. Dibilang obat juga enggak. Kalau saya bukan obat, jadi saya kebetulan ada definisi atau istilah nutraceutical. Jadi saya gunakan nutraceutical. Karena memang bidang saya di situ dan memang passion saya di situ, ya alhamdulillah saya sampai saat ini memang bisnis saya terus berkembang. Nah, jadi sangat penting buat Unpaders, ya, kita itu perlu ya mengidentifikasi passion kita, minat kita di mana. Itu syukur-syukur minat kita itu didukung oleh kemampuan kita, ya, oleh bidang background pendidikan kita. Itu akan dahsyat kalau didukung oleh dua hal itu. Perusahaan kita pasti akan cepat berkembang, akan cepat besar dan menjadi star di situ, bintang di situ. Saya kira seperti itu. Berarti artinya dua hal tersebut itu saling melengkapi ya Pak? Iya, Tidak betul. bisa juga hanya salah satunya gitu, karena nanti akan ada bagian yang rumpang dari sebuah bisnis, mungkin Iya, seperti betul. itu ya. Iya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga berhubungan dengan yang tadi. Menurut Bapak, selain dua hal tadi untuk mempertahankan bisnis dalam waktu jangka panjang, itu faktor apa saja yang mungkin berpengaruhi selain dari dua faktor tadi? Ya, jadi kalau bisnis itu ingin berkelanjutan, kan memang sebuah bisnis itu pasti ada siklusnya, ya. Mulai dari inisiasi, kemudian setelah inisiasi di fase atau tahapan pertumbuhan, habis itu fase matang, habis itu yang keempat fase decline, turun tuh. Nah, ketika turun itu, ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda, kita hanya
melakukan kegiatan rutinitas saja, decline itu pasti terjadi dan akhirnya kita bangkrut, mati usaha kita suatu saat. Nah, supaya usaha kita itu terus berkembang dan berkelanjutan, bisa kita wariskan ke anak cucu kita ya, maka jangan lupa ada dua hal minimal nih, minimal nggak usah banyak-banyak ya, dua hal aja kalau diterapkan ini bisa membuat bisnis kita berkelanjutan ya, langgeng. Satu, kalau kita bisnis itu pertama jangan pernah ya lengah mengikuti perubahan zaman, perubahan bisnis, perubahan perilaku konsumen, tren konsumen, itu jangan lengah atas perubahan-perubahan itu ya. Yang kedua, jangan pernah berhenti berinovasi. Itu dua itu. Kalau dua hal ini kita lakukan, kita terapkan, maka insya Allah bisnis kita akan langgeng, makin besar makin besar. Dan inovasi itu jangan menunggu kita sudah masuk di fase yang keempat, fase decline. Jangan. Inovasi itu harus kita siapkan ketika nih kita masuk di fase pertumbuhan. Pertumbuhan kan wah ekspansif tuh, ya. Pendapatan kita, penjualan kita naik daun luar biasa gitu kan. Itu dari situ kita harus sudah mulai menyiapkan. Apalagi yang harus kita lakukan inovasi. Apakah diferensiasi produk? Apakah inovasi dalam pemasarannya, dalam distribusi dan deliverynya? Harus itu kita pikirkan. Ketika perusahaan kita itu katakanlah bisnis di posisi matang itu sudah maksimal, kemudian stay gitu ya, volume penjualannya itu stabil, itu nggak naik nggak turun, itu kan berarti kan matang nih. Nah saatnya kita harus launching. Jadi ketika masuk fase decline kita itu udah jalan ini inovasi baru kita itu, sehingga ketika masuk decline nggak jadi, malah naik lagi itu terus, usaha kita makin besar itu. Jadi dua hal. Satu, jangan pernah lengah mengikuti perubahan, dan yang kedua teruslah berinovasi. Itu. Berarti kita harus menjadi pribadi yang dinamis gitu ya Pak. Iya, betul. Mengikuti perubahan dan tidak mutlak atau kaku gitu ya sebutannya. Yeah. Sangat informasi yang sangat berguna banget ya bagi Unpaders. Yeah. Dua tips yang bisa diterapkan untuk bisnis-bisnis Unpaders selanjutnya. Yeah. Baik, yang selanjutnya Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal tahapan decline. Yeah. Nah, ketika tahapan itu sedang terjadi, apakah ada indikator yang bisa menentukan bahwasannya kerugian tersebut itu bisa dilanjutkan atau bisa diperbaiki, atau memang seharusnya itu sudah stop dan tidak bisa dilanjutkan lagi? Ya, jadi ketika kita masuk fase decline itu kan biasanya ditandai dengan omset menurun, ya kan, volume penjualan menurun. Itu padahal kita udah lama nih punya bisnis. Nah itu tanda-tanda ini memang masuk fase yang keempat, fase decline. Nah kemudian pasti siapapun pemilik usahanya, manajemennya, ketika menghadapi situasi di fase itu, di tahapan itu, akan berupaya untuk bisa keluar dari situasi itu, ya kan? Nah, dari situlah kita perlu mengevaluasi apakah kita itu memutuskan untuk terus di bisnis ini, atau kita harus beralih ke bisnis bidang yang lain. Nah, kita ya perlu analisis memang, ya. Kita analisis dari sisi internal kita, dari sisi eksternal. Misalnya dari sisi internal, kondisi modal kita seperti apa, asetnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk bisa kita teruskan. Karyawan, loyalitasnya seperti apa, apakah karyawan kita itu masih solid, ya. Misalnya di top manajemennya, kalau misalnya perusahaan keluarga kan biasanya top manajemennya ya masih keluarga, sejauh mana masih solid atau tidak, ataukah misalnya sudah penuh dengan konflik, ya kan? Karena ya konflik itu kadang, kalau saya mengalami sendiri, konflik internal itu pasti ada. Konflik sesama karyawan, manajemen dengan karyawan, sesama manajemen, dan termasuk manajemen dengan katakanlah investor, dengan pihak eksternal, itu pasti ada. Nah, kondisi SDM-nya itu seperti apa tuh? Kalau masih solid, ya lanjut. Ya. Kemudian faktor yang lain eksternal, kondisi pasarnya, produk kita itu permintaannya masih ada atau tidak. Kalau ternyata permintaan masih oke, cuma pasar kita
tergerus karena diambil oleh kompetitor kita kalah bersaing, misal gitu. Ya berarti kan cara bersaing kita yang harus kita perbaiki. Kalau memang permintaan masih ada. Atau jangan-jangan misalnya permintaannya yang nggak ada, ya sudah menurun drastis. Misalnya permintaan yang sekarang menurun itu kan kamera DSLR ya, dulu itu kan luar biasa. Tapi sekarang dengan keberadaan smartphone ya, ini menggerus pasar kamera. Pasti turun itu. Nah, jadi kalau misalnya ya mau tidak mau perusahaan harus beralih. Ya, misalnya produksi smartphone. Ya kan sekarang kamera smartphone kan luar biasa, nggak kalah dengan DSLR kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita ketika menghadapi situasi decline seperti itu, jangan lupa kita harus ya menganalisis ya kondisi internal kita maupun eksternalnya seperti apa. Nah, ya kita gunakan apakah analisis SWOT atau apa, atau menggunakan nggak usah pakai analisis SWOT juga sebetulnya bisa aja dengan kalkulasi sederhana, dengan pertimbangan sederhana. Yang penting kita lihat internal kita, lihat eksternal kita, kemudian kita pertimbangkan. Ya, kita kira nih masih layak nggak lanjut di bisnis ini? Kalau hanya sekedar kita perlu merubah katakanlah cara memasarkannya, ya biasa saja lanjut. Tapi kalau misalnya kondisinya tadi ya permintaan atas barang ini atau jasa ini memang sudah menurun drastis, ya mau tidak mau kita harus beralih bisnis. Saya kira itu. Berarti kerugian tadi itu bukan berarti gagal ya Pak, tapi mungkin itu adalah ruang untuk kita mengevaluasi lagi bisnis kita, baik dari sisi internal maupun dari eksternal. Baik Pak, kalau sebelumnya mungkin boleh aku bertanya untuk Bapak sendiri sudah mulai berbisnis dari tahun berapa ya Pak? Saya itu belajar ya, belajar berbisnis dari mahasiswa. Jadi dari mulai semester 5 saya sudah mulai belajar bisnis. Kemudian mulai secara apa ya, secara resmi lah ya, dengan mendirikan perusahaan ya, punya akte pendirian perusahaan itu tahun 2007. Itu pas saya lahir Pak kebetulan. Kenapa? Berarti dari pas saya lahir Bapak sudah berbisnis. Ya? Iya, betul sekali. Iya, 2007 saya mulai belajar berbisnis dan 1,5 tahun pertama itu saya pontang-panting. Ya, bahkan saya diambang bunuh diri karena saking nggak kuatnya dengan beban yang saya pikul, kepala ini mau pecah. Nah, jadi di pertengahan 2029 barulah bisnis saya itu mulai berjalan, gitu. Nah, tapi di 2009 juga, di akhir 2009 saya diterima tuh di Unpad. Jadi di saat bisnis sudah mulai jalan, saya diterima di Unpad. Sempat galau juga saya, sempat saya putuskan, sempat saya abaikan itu bisnis karena saya rumah di Bogor, sementara Unpad kan di Jatinangor nih, lumayan jauh, jadi sempat saya abaikan. Tapi selama saya menjadi dosen, itu bisnis saya meskipun saya abaikan, tetap masih jalan gitu. Nah, kemudian banyak teman-teman yang ngasih saran, sayang jangan ditinggal gitu. Akhirnya ya udah, ketika begitu saya saya tekuni lagi dan saya mencoba mensinergikan aktivitas akademik dengan aktivitas bisnis. Dari tahun 2010 tuh ya, 2009 sorry. Dan saya baru mulai menemukan model yang pas buat saya mensinergikan aktivitas saya sebagai akademisi dengan praktisi bisnis itu di tahun 2018-an. Jadi butuh waktu lama untuk menemukan model yang pas untuk bersinergi. Itu. Berarti 19 tahun berbisnis dan puluhan tahun belajar bisnis. Itu kalau boleh tahu nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat yang bisa Bapak bagikan untuk bisa mempertahankan bisnis menjadi bisnis yang dampaknya panjang gitu. Iya. Saya kira tips yang pertama ya, ini tips sangat umum ya, bahwa kalau kita menggeluti dunia bisnis itu kita harus menjadi seorang pejuang. Mental kita harus kita siapkan menjadi orang yang bermental pejuang. Jangan mudah menyerah.
Itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau bisnis kita pengen langgeng, maka kita harus membangun komunikasi dan human relationship-nya yang baik. Kenapa? Karena bisnis itu bukan persoalan kemampuan kita. Bisnis itu sifatnya sistemik. Jadi kalau orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam dunia bisnis kita itu ya punya hubungan baik dengan kita, maka bisnis akan berjalan dengan baik. Tapi secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita punya hubungan yang buruk dengan karyawan kita, dengan investor kita, dengan katakanlah market kita, dengan supplier kita, dengan stakeholder lain yang lain, hubungan kita buruk, maka bisnis kita siap-siap ya akan cepat ambruk. Meskipun kita orang hebat. Itu. Jadi yang kedua, komunikasi dan human relationship yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita mau bisnis kita itu terus berkembang, tadi ya, kita harus selalu mengamati perubahan zaman, perubahan dunia bisnis. Misalnya nih, saya ingat betul tahun 2018, di saat 2015 sampai 2018 lah, itu kan peralihan dari dunia bisnis konvensional ke bisnis digital. Dan saya merasakan tuh tahun 2015 tuh omset saya turun sampai ke titik yang paling kritis tahun 2018. Karena ternyata saya tidak mengikuti perubahan zaman. Metode pemasaran saya masih konvensional. Padahal dunia sudah berubah ke dunia bisnis digital. Jadi ketika saya kemudian berhasil beralih ke bisnis digital marketing, wah itu kemudian meledak tuh bisnis saya. Gara-gara tadi, ya. Jadi kita harus yang ketiga tadi, kita jangan sampai lengah mengikuti perubahan zaman. Nah, penting saya garis bawahi di sini, jangan lalai, karena kalau kita ketinggalan, perubahan zaman itu sudah terlalu jauh, kita ketinggalan, sulit untuk mengejarnya. Yang itu membuat bisnis kita hancur, bahkan kehidupan kita hancur. Jadi jangan lengah. Ya, kalau ketinggalan sedikit-sedikit masih bisa lah kita kejar, ya, kita bisa mengikuti arus. Tapi kalau udah terlalu jauh jaraknya, itu sulit sekali. Nah, yang keempat ya, yang harus kita trik sederhananya atau kiat sederhananya tadi, jangan lelah berinovasi. Terus menerus kita lakukan inovasi, lakukan perbaikan. Itu ya. 4 itu saya kira sudah lebih dari cukup. Kalau kita bisa menerapkan keempat-empatnya, bisnis kita hebat. Wah, ini adalah ilmu daging ya Pak, tips-tips dari seorang praktisi yang kalau misalkan bisa saya simpulkan Pak, keempat tadi, jadilah pejuang, bangun human relationship yang baik, selanjutnya harus peka terhadap perubahan zaman dan jangan lelah untuk berinovasi. Wah, terima kasih banyak ya Bapak atas tips-tipsnya yang sangat berguna, khususnya bagi kita sebagai perintis, bisa dibilang mahasiswa perintis bisnis seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir yang menjadi sesi penutup kita pada podcast hari ini. Untuk pertanyaannya sendiri, jika Bapak bisa kembali gitu kepada waktu di mana Bapak sedang merintis bisnis, mungkin di tahun 2007, apa aspek-aspek yang mungkin akan Bapak rubah dan bisa mempengaruhi keputusan bisnis di masa sekarang? Kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya alami sendiri, saya itu mengalami satu situasi, dua situasi yang membuat saya gagal. Yang pertama, yang membuat kita itu sering gagal, satu, kita itu overestimate. Kadang kita sudah mempunyai rencana yang luar biasa indah gitu. Dan apalagi lulusan perguruan tinggi, apalagi kita perguruan tinggi negeri favorit gitu ya, merasa hebat. Konsep kita udah matang, ya kan, udah sempurna. Nah, itu seringkali justru menjadi penyebab kegagalan. Dan saya merasakan itu. Ya, saya merasa saya punya background di bidang gizi, punya background di bidang pangan, saya ini ahlinya di bisnis ini. Ternyata saya gagal. Penyebab kegagalannya karena persoalan sederhana, gitu. Bukan masalah sesuatu yang wah banget gitu. Tapi gara-gara ya tadi, bisnis saya itu punya produk kopi ginseng
salah market. Itu harusnya saya edarkan ke warung-warung seduhan, warung kopi seduhan, saya edarkannya ke grosir-grosir, ke toko-toko kelontong. Itu. Jadi satu, overestimate itu yang membuat kita sering gagal. Jadi itu yang kalau saya pengen kalau ada kesempatan untuk mengulang, dan saya sekarang sedang berkesempatan sepertinya untuk mengulang karena sekarang sedang istilahnya berekspansi, ya. Saya sedang berekspansi bisnis, ya, dan saya sudah mewanti-wanti diri saya jangan sampai saya overestimate. Itu selalu belajar dari pengalaman. Nah, kemudian yang kedua itu pengalaman saya ketika di tahun 2015 sampai 2018, yaitu di mana perusahaan saya pelan-pelan terpuruk, omsetnya sedikit-sedikit menurun gitu ya, karena perubahan zaman. Yang tadinya orang konsumen itu secara konvensional membeli, ya, sekarang pembeli kan cenderung ya lebih banyak secara digital, cari produk, ya kan, cari informasi produk, searching secara digital, transaksi pun digital juga, ya kan. Nah, disitulah yang kita jangan lengah mengikuti perubahan zaman. Jadi ini betul-betul menjadi pelajaran penting buat saya yang kedua ini, untuk tidak lengah pada perubahan zaman. Dan ini juga saya betul-betul ketika saya sekarang sedang berekspansi, mencoba merintis usaha baru, ya, saya betul-betul memperhatikan jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Dan kesalahan saya itu dua. Satu, yang pertama itu overestimate, yang kedua lengah mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi bagi para Unpaders, ya, kalau mau mulai bisnis ataupun yang bisnisnya sudah jalan, sedang mengembangkan, jangan lupakan dua hal tadi. Jangan terlalu overestimate, dan kemudian jangan lengah mengikuti perubahan zaman. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Hari ini sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan sangat amat bisa dijadikan pengalaman atau pelajaran gitu ya bagi Unpaders semuanya. Baik, sebagai penutup Unpaders semuanya, dari obrolan kita hari ini, satu hal yang bisa kita tarik adalah bahwasannya entrepreneurship atau bisnis itu bukan soal terlihat enak atau tidaknya, tetapi tentang seberapa siap kita menjalani proses demi prosesnya. Karena ternyata di balik fleksibilitas seorang entrepreneurship yang seringkali kita lihat itu enak, ada banyak sekali keputusan sulit, ketidakpastian, dan juga proses belajar yang tidak instan, ya Pak ya. Karena dari Bapak sendiri itu membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk bisa mengembangkan bisnisnya sampai bisa sebesar sekarang, seperti itu. Dan mungkin juga bisnis itu bukan soal apakah kita harus langsung mulai bisnisnya sekarang atau enggak, tapi lebih ke apakah kita sudah cukup mengenal resikonya, tantangannya, dan juga dari diri kita sendiri. Dan tentunya untuk menentukan hal tersebut, Unpaders semua bisa take notes tadi ilmu-ilmu dari Bapak Mahani ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di podcast Entre Talks kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas insight-nya, atas cerita-ceritanya yang sangat jujur dan juga membuka perspektif kita pada hari ini. Baik, semoga dari episode ini kita semua bisa melihat entrepreneurship dengan lebih realistis, tapi juga tetap punya keberanian untuk mencoba dengan persiapan yang lebih matang. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasannya di usia mahasiswa kita sekarang adalah waktu yang pas ya Pak untuk paling ideal untuk kita belajar berbisnis. Betul sekali. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menemani obrolan kita pada hari ini. Saya Alia Syifa Azahra pamit undur diri. Sampai jumpa di Entre Talks berikutnya. Terima kasih Unpaders.